Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek Sharp tipe plasma cluster semi inverter. Masalah dari kulkas ini adalah tidak menyala sama sekali. Menurut user, hal ini bermula saat setelah mati lampu, dan pada saat lampu kembali menyala, user mendengar ada suara seperti letusan di bagian belakang. Dan ya, ternyata setelah diperiksa memang di sini modul rusak dan mati total. Karena kulkas ini dibutuhkan dengan segera disepakati, sistem dari modul kulkas ini akan diganti dan mengoperasikan kembali kulkasnya menggunakan sistem timer 1-3. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan 3 alat untuk di bagian freezer, yaitu thermofuse panas, thermodefrost atau bimetal, dan mengganti kipas bawaan kulkas yang bertegangan DC ini dengan kipas yang bertegangan AC 220 volt. Oke, kipas ini akan saya sambung dengan kabel lain, kabel berwarna kuning, dan akan saya pasang di bagian atas. Lanjut di bagian pintu atas, saya potong semua kabel-kabel atau soket-soket yang ada di situ. Di sini ada beberapa kabel, tapi kita hanya butuh 4 jalur kabel menuju ke bawah atau menuju ke bagian timer. Di sini saya memilih kabel untuk jalur pertama adalah kabel hitam besar. Kemudian yang kedua adalah kabel berwarna coklat yang besar. Kemudian untuk jalur 3 saya menggunakan 2 kabel di sini karena kabelnya kecil. Kabel yang berwarna biru muda dan biru tua saya kupas dan satukan menjadi satu jalur. Kemudian kabel merah hitam yang semula tadi adalah kabel fan, saya juga kupas keduanya kemudian gabung menjadi satu jalur. Jadi sekarang kita sudah punya 4 jalur kabel untuk dipakai menuju ke bawah. Di sini saya tidak merekam proses penyambungannya karena sangat sulit merekam di bagian sini. Saya hanya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, 1 kabel dari heater dan 1 kabel dari thermodefrost atau bimetal kita gabung, kemudian kita sambung dengan kabel yang berwarna hitam yang menuju ke bawah. Kemudian kabel bimetal satunya lagi langsung saya sambungkan ke kabel biru tua dan biru muda yang sudah digabung tadi. Kemudian 1 kabel dari thermofuse dan 1 kabel dari fan kita gabung dengan kabel heater satunya lagi. Kemudian kabel thermofuse satunya lagi kita sambung ke kabel warna coklat yang menuju ke bawah. Lanjut 1 kabel lagi dari fan kita langsung sambung dengan kabel merah hitam yang digabung tadi dan menuju ke bawah. Oke, sudah selesai proses perakitan kabel di bagian freezer atau pintu atas sudah beres. Sekarang kita menuju ke bagian bawah atau ke bagian timer. Di soket ini ada kabel berwarna coklat dan hitam, kita potong saja. Coklat dan hitam ini adalah kabel yang dari atas tadi, dimana kabel hitam yang kita sambungkan dengan heater dan bimetal, sementara coklat kita sambung dengan kabel thermofuse. Di soket ini ada kabel biru muda dan biru tua yang di atas freezer tadi kita kupas dan kita gabung. Di sini juga akan kita potong dan kita siapkan timer yang akan kita gunakan. Ini adalah timer 1-3 yang tebal. Langsung saja kita merakit satu persatu kabel untuk dipasang di keempat pin dari timer ini. Di sini kabel hitam sudah saya pasangkan skun, kabel hitam yang dari atas
yang kita sambung dengan heater dan bimetal di atas. Di bawah sini kita pasang di timer pin nomor 1. Kemudian untuk pin timer nomor 2, kabel biru muda dan biru tua yang sudah kita gabung dalam satu skun ini kita pasang di pin timer nomor 2 yang di atas freezer tersambung dengan satu kabel bimetal. Lanjut untuk pin timer nomor 4, di sini soket ini di sini ada satu kabel coklat. Kita potong saja, kemudian kita pasang skun di kabel coklat ini. Kabel coklat ini adalah kabel yang menuju ke overload. Di ujungnya kita pasang skun dan kita pasang di timer nomor 4. Terakhir untuk pin timer nomor 3, kabel sumber listrik atau kabel colokan yang berwarna coklat kita potong, kemudian ujungnya kita pasang skun dan kita pasang di pin timer nomor 3. Kemudian kabel berwarna coklat yang dari atas freezer menuju ke bawah tadi, kabel coklat ini kita di atas tadi kita sambung dengan satu kabel termofuse. Di bawah sini kita gabung dengan kabel berwarna biru dari sumber listrik. Kabel sumber listrik kita potong dari soketnya dan kita sambung dengan kabel berwarna coklat dari atas freezer tadi. Lanjut kabel merah hitam yang kecil yang di atas tadi kita sambung dengan satu kabel kipas. Di sini kabel merah hitamnya juga kita gabung. Kemudian kita sambung atau kita satukan dengan jalur pin timer nomor 4 atau overload. Terakhir kita ke bagian lampu. Di sini kabel lampu LED bawaan kulkas saya potong. Kabel lampunya berwarna merah dan ungu. Kemudian saya sambungkan dengan lampu LED 220 volt. Jadi ini adalah isi lampu dari lampu LED 220 volt. Kemudian di sini bagian switchnya kita perhatikan kabelnya berwarna biru muda dan pink. Ya, di sini kita lihat ada kabel berwarna biru muda dan warna pink. Kita potong saja keduanya. Ini adalah kabel switch untuk lampu bagian bawah. Oke, di sini saya sudah menyambung semua keempat kabel, 2 kabel dari lampu dan 2 kabel dari switch. Kabel lampu yang berwarna merah dan ungu ini pertama merah. Kabel lampu yang berwarna merah saya sambungkan dengan kabel biru dari sumber listrik atau dari colokan yang sudah digabung dengan kabel coklat dari atas tadi. Kemudian kabel lampu yang berwarna ungu sambungkan dengan kabel yang berwarna pink dari switch pintu, dan kabel switch pintu satunya lagi yang berwarna biru muda sambungkan dengan kabel berwarna coklat dari sumber listrik atau dari colokan. Oke, perakitan seluruh kabel sudah selesai. Sebelum kita rapikan semuanya, kita tes terlebih dahulu. Ya, di sini kompresor langsung start dan di bagian atas kipas sudah berputar, angin sudah berhembus. Di bagian pintu bawah juga lampu dan switch sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita tinggal merapikan semuanya karena pekerjaan sudah selesai. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.